Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan tentunya banyak hal yang kita alami. Setiap manusia pasti berbeda-beda sesuai qada qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian kalau kita mempunyai rasa sabar dalam hati, maka ridha Allah lah yang akan kita terima. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Ibni Abu Bakrin As-Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabiru ridon. Sabar maka yang akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-sabiru nisful iman. Bal yakinu al-imanu kullahu. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Yakin setiap kejadian kalau kita bisa menerima, maka iman kita akan jadi lebih tambah, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sabar menghadapi ujian-ujian Allah. Kalau orang muslim tentunya ujian. Beda sama orang kafir. Kalau kafir bisa dikatakan al-azab. Kalau ujian ini adalah bagi orang-orang yang muslim, yang bisa menerima qada-qadarnya Allah, yang bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada, dengan sabar, maka ridha Allah lah yang kita terima. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sabar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sabar ini kalau kita melihat sabar ala taqwa, maka sabar kita ala taqwa akan selalu meningkatkan rasa kita untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Sabar ala taqwa. Kemudian ada lagi sabar, yaitu tentang sabar. Kalau kita membahas tentang kesabaran, ada lagi satu sabar ala maksiyah. Apa itu sabar ala maksiyah? Kalau sabar ala maksiyah, kita akan sabar terkait dengan maksiat, maka bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi akan menambah amaliyah kita, ubudiyah kita, supaya kita bisa taqarrub ilallah, bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar semuanya, tentunya kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu bisa melalui rintangan, bisa melalui apa yang diberikan kepada Allah, bisa melalui menerima dengan tawakal Allah, sehingga kita dapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian ada beberapa sabar ala maksiyah. Ini yang meninggalkan larangan-larangan Allah ketika kita melakukan maksiat. Ada kelalaian, maka bisa dikatakan sabar ala maksiyah. Ini segeralah kita mari bertobat kepada Allah.
kullu syai'in hikmatun. Setiap sesuatu yang kita alami, setiap sesuatu yang diberikan Allah kepada kita pasti ada hikmahnya. Jadi saya sampaikan kullu syai'un hikmah. Hikmah yang kita terima setelah kita menjalani beberapa hal yang mungkin kita tidak suka, tapi kita selalu menerima keadaan itu. Mungkin bisa mengalami hal sesuatu yang orang lain suka, tapi kita tidak suka. Kalau tidak suka, Allah yang lebih tahulah. Tentunya itu yang dibenarkan dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan pasti itulah yang terbaik bagi Allah dan mungkin tidak baik bagi kita. Maka itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semuanya mari kita tingkatkan selalu sabar ala taqwa, sabar ala nikmah, sabar ala maksiyah, dan semuanya kita selalu bersabar dan berhikmah yang sebaik-baiknya untuk mendapat taqarrub, mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.